Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kalian dari kabar gagal di Piala Asia, Indra Syafri dipecat PSSI. Desakan netizen bola Indonesia untuk memecat Indra Syafri terus bermunculan. Desakan ini muncul karena Indra Syafri gagal mencapai target yang dibebankan PSSI. Erick Thohir berharap timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20 sambil mengintip tiket ambil bagian di Piala Dunia U20 2025. Untuk lolos Piala Dunia U20, timnas Indonesia U20 mesti lolos semifinal Piala Asia U20 kali ini. Namun jangankan lolos ke Piala Dunia, melaju ke perempat final Piala Asia U20 saja timnas Indonesia U20 gagal melakukannya. Ironisnya, timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia setelah baru menjalani 2 pertandingan grup C. Skuad Garuda Nusantara berturut-turut kalah 0-3 dari Iran dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan U20. Sekalipun menang atas Yaman U20 nanti di matchday pamungkas grup C pada Rabu 19 Februari, timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke perempat final, mengingat mereka terpaut 6 angka dari Iran dan juga Uzbekistan. Hasil ini tentu memalukan sebab PSSI sudah memfasilitasi Indra Syafri dengan mengirimkan timnas Indonesia ke pemusatan latihan di luar negeri dalam 1 tahun terakhir. Sebut saja di Italia, Perancis, Korea Selatan, Jepang, hingga menggelar turnamen bergengsi di Indonesia. Mega bintang Cristiano Ronaldo berkunjung ke Indonesia. Mega bintang Cristiano Ronaldo dipastikan kembali ke Indonesia pada Februari 2025. Tepatnya bintang Al Nassr itu bakal ke Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjalani aksi sosial di wilayah tersebut. Diketahui Ronaldo bisa ke Kupang karena difasilitasi oleh Yayasan Geraha Kasih Indonesia, pimpinan Dr. Susi Maria. Nantinya Ronaldo akan melakukan aksi sosial di NTT dan PSSI pun dikabarkan bakal ikut dilibatkan. Seperti yang dikatakan Sekretaris Asprop PSSI NTT, Abdul Muiz, pihaknya baru saja menerima kabar Ronaldo bakal ke Indonesia. Namun untuk apa saja yang dilakukan Ronaldo serta berapa lamanya ia di Kupang masih belum diketahui oleh pihak PSSI. Ronaldo kemungkinan akan tiba di Kupang pada Selasa 18 Februari 2025. Ia tentu akan disambut meriah setibanya di Bandara El Tari Kupang NTT. Penampilan makin buruk Rizky Ridho pasrah tak dipanggil timnas. Baik Persija Jakarta Rizky Ridho mengakui penampilannya tengah menurun di saat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tengah menyeleksi pemain untuk skuad Garuda. Rizky Ridho pun mengaku pasrah jika nantinya Kluivert tak memanggilnya untuk timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Rizky Ridho menyerah. Ia hanya tidak mau ambil pusing mengenai peluang dapat memperkuat timnas Indonesia. Ridho lebih memilih fokus memperbaiki diri. Untuk urusan pemanggilan pemain timnas Indonesia, dia menyerahkan segala keputusan ke Kluivert sambil berharap tetap dipanggil. Semua pemain berharap dipanggil ke timnas dan saya juga berharap, tapi semua keputusan ada di coach Kluivert, kata Rizky Ridho kelar laga Persija versus Persib. Ketika saya tidak tampil maksimal saat dia menonton, saya serahkan semuanya kepadanya. Saya percaya saja dengan keputusannya, tambah Rizky Ridho. Kelok girang Persib tahan imbang Persija. Pemain Persib Bandung Mark Klok senang bukan main timnya dapat menahan Persija Jakarta di laga lanjutan Liga 1. Meski Persib gagal menang, skor imbang 2-2 merupakan hasil yang baik untuk Maung Bandung mengingat mereka sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Persib sempat tertinggal 2 gol di babak pertama. Sepasang gol untuk Macan Kemayoran dicetak oleh Gustavo Almeida di menit ke-33 dan Firza Andika di menit ke-39. Namun Maung Bandung yang berhasil atau bermain ngotot berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Nick Wipers di menit ke-52 dan gol chip David Da Silva di menit ke-70. Hasil imbang ini membuat Persib tetap menjaga jarak 10 poin dari Macan Kemayoran. Usai pertandingan, Klok mengatakan laga ini menggambarkan cerita kepahlawanan atau epos. Menurut ex-gelandang timnas Indonesia ini, Persib berhasil menunjukkan kelasnya dalam laga tersebut. Beckham Putra selebrasi kedinginan tapi bikin panas The Jack. Beckham Putra melakukan aksi yang menarik perhatian pada laga Persija versus Persib.
Pemain 23 tahun itu melakukan selebrasi gol seperti Cole Palmer saat Persib mendapatkan gol kedua. Gol kedua Persib yang dicetak David Silva tercipta lewat proses ikonik. Pemain asal Brazil itu melakukan tendangan chip yang mengecoh Andri Tani Ardiansyah. Gol itu lantas dirayakan dengan antusias oleh para pemain Persib. Bukan hanya David Silva yang antusias, akan tetapi pemain lain termasuk Beckham Putra, sosok yang memberi assist pada gol David Silva. Beckham Putra merayakan gol DDS dengan berlari ke sudut lapangan. Ia lantas menggerakkan kedua tangannya seperti sedang kedinginan. Selebrasi ini biasanya dilakukan oleh pemain Chelsea, Cole Palmer. Belum ada keterangan resmi soal makna selebrasi Beckham Putra ini. Namun ada kemungkinan bahwa selebrasi itu merujuk pada posisi Persib yang kini kedinginan di puncak klasemen Liga 1. Jakmania nyalakan flare dan lebar botol usai Persija versus Persib. Supporter Persija, The Jakmania menyalakan flare atau suar dan melakukan pelemparan setelah timnya diimbangi Persib Bandung pada laga pekan ke-23 dari Liga 1. Pelemparan ke arah lapangan mulai terjadi pada pertengahan pertandingan ketika pemain Persib mengambil sepak pojok. Ketika wasit Muhammad Trihandoko asal Yogyakarta itu menut peluit berbunyi panjang, The Jack di tribun utara Stadion Patriot menyalakan beberapa suar. Sementara itu, Jakmania yang berada di tribun barat Stadion Patriot melakukan pelemparan botol air mineral ke pemain Persib yang hendak masuk ke lorong stadion. Penampilan PSS Semarang semakin mengecewakan. Pelatih PSS Semarang Gilbert Agius merasa kurang puas dengan performa anak asuhnya saat ditahan PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-23 dari Liga 1. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 16 Februari, PSS Semarang harus puas berbagi poin dengan PSM setelah pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1. Gilbert cukup menyesalkan hasil ini. PSS Semarang sebetulnya telah berjuang untuk meraih poin penuh. Akan tetapi Gilbert memang menyadari jika performa anak asuhnya tidak sesuai dengan harapan. Menurut pelatih asal Malta itu, tambahan 1 poin ini tetap penting bagi tim Maesa Jenar. Mereka nyaris saja kebobolan pada menit-menit akhir lewat eksekusi penalti pemain asing PSM, Matheus da Silva. Beruntung penjaga gawang PSS Syahrul Trisna dapat menggagalkan eksekusi tersebut sehingga tim Maesa Jenar tetap bisa mendapatkan 1 poin pada laga pekan ke-23. Jika terus bermain buruk, PSS bisa saja degradasi musim ini. Pasalnya tim-tim di bawahnya mulai bangkit. Eksperimen Persebaya pemain 3,4 miliar banjir pujian. Jelang melawan Dewa United, Persebaya Surabaya tengah banjir sorotan positif dari bonek terhadap eksperimen ke sosok pemain seharga 3,4 miliar yang dinilai berhasil di pekan ke-23 eksperimennya. Persebaya sendiri tengah berada dalam momentum kebangkitan seusai berhasil melibas pihak di pekan ke-23 di Liga 1 kemarin. Lewat Instagram Persebaya pada Minggu 16 Februari lalu, tampak Persebaya menggelar latihan pemulihan di lapangan Thor. Menariknya, para bonek tengah membanjiri kolom komentar unggahan Instagram Persebaya dengan kekaguman atas eksperimen yang berhasil dilakoni oleh Bajul Ijo di pekan ke-23. Dejan Tumbas tampak naik turun membantu lini belakang maupun penyerangan tim Persebaya Surabaya meski posisi utamanya adalah seorang penyerang. Buntutnya, Dejan Tumbas yang berlabel 3,4 miliar via transfermarket.com ini tengah membuat bonek kesemsem dengan peran barunya di Persebaya. Bahkan jelang melawan Dewa United, bonek meminta Dejan Tumbas untuk menjadi gelandang lagi menggantikan peran Gilson Costa yang belakangan kerap dikritik tajam oleh para bonek. Tak mau larut euforia, Persebaya tatap laga versus Dewa United. Persebaya Surabaya tidak ingin berlarut dalam euforia pasca mengalahkan PSBS Biak, sekaligus menandai berakhirnya puasa kemenangan Green Force dalam 6 pertandingan terakhir. Tim asuhan Paul Muster ini langsung menggelar latihan di lapangan Thor pada Minggu 16 Februari. Kemenangan atas PSBS Biak membuat para pemain Persebaya tampak lebih rileks dalam latihan. Pada akhir pekan lalu, Persebaya menang dengan skor 1-0. Sementara Dewa United secara mengejutkan takluk 3-1 saat bertandang ke Madura United. Hal ini bisa menjadi modal kurang bagus saat menjamu Green Force pekan depan. Meskipun begitu, Bruno Moreira dan kawan-kawan menganggap atau tidak menganggap remeh calon lawannya itu. Kondisi terbaru Persebaya memang berbanding terbalik dengan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan, tetapi sang kapten
menilai Dewa United tetaplah tim yang sangat bagus. Untuk laga berikutnya, Green Force akan menjalani laga tandang melawan Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor pada Jumat 21 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Highlight dan klasemen sementara BRI Liga 1. Arema FC benar-benar tampil edan hari ini, membantai PSS Sleman dengan skor 6-2. Di pertandingan lainnya, Bali United ditahan imbang oleh tamunya Malut United. Di pertandingan yang cukup sengit ini skornya 1-1. Dan berikut ini klasemen sementara Liga 1. Persib Bandung masih di nomor 1. Nomor 2 ada Persebaya, diikuti nomor 3 Dewa United. Nomor 4 Persija Jakarta. Dan Bali United yang imbang tadi ada di nomor 5. Diikuti Borneo FC, Samarinda yang dibuntuti juga oleh Arema dan Persita yang poinnya sama 35. Dan di nomor 9 ada PSM Makassar. Papan tengah sangat sengit. Selanjutnya Malut United dan Persik Kediri juga poinnya sama nih 33, sama dengan PSM Makassar ya. Di bawahnya ada PSBS Biak nomor 12, 13 Barito Putra, 14 PSIS Semarang, dan 15 Semen Padang. Di zona degradasi ada Madura United, PSS Sleman yang tadi kalah, dan juga Persis Solo. Poinnya juga sangat ketat nih. Tim-tim ini masih rawan. Beralih ke Liga 2. PSM Yogyakarta berhasil menang dengan skor 2-1 atas PSPS Riau. Hasil ini membuat PSM dipastikan promosi ke Liga 1 musim depan. Sementara itu Persiraja Banda Aceh menang besar nih 4-1 atas Deltras Sidoarjo. Namun begitu, Persiraja masih gagal untuk promosi ke Liga 1 meskipun poinnya sama dengan PSPS Riau karena kalah head to head nih. Jadi nanti PSPS Riau akan memperebutkan tempat ketiga untuk promosi, sementara PSM Yogyakarta akan ke final. Sepertinya akan melawan Bayangkara FC nanti.